Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya yang sedang berada di tempat tinggal masing-masing? Ibu harap semoga kalian sehat-sehat semua ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang hudud dan hikmahnya, tepatnya di bab 2 ini. Nah, kita simak. Hudud yaitu ahaddu fil asli syai' al-hakhizu baina syai'aini. Had makna asalnya adalah sesuatu yang membatasi dua hal. Jadi hudud ini pada dasarnya yaitu merupakan sesuatu yang membatasi di antara dua hal. Namun perinciannya dari segi istilah dan bahasa yaitu hudud secara bahasa yaitu pencegahan. Namun secara istilah yaitu hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Jadi, hudud ini merupakan sebuah hukuman yang dimaksudkan sebagai pencegahan bagi manusia atau makhluk Allah, terkhusus umat Islam, agar mereka itu menghindari perbuatan-perbuatan tercela. Nah, perbedaan antara hudud dengan qisas ini, kalau qisas itu kan hukuman manusia, itu bisa dimaafkan asalkan ada kerelaan dari manusia itu sendiri. Namun kalau hudud itu dimaksudkan untuk pencegahan dari perbuatan maksiat yang berasal dari Allah. Nah, jadi yang berhak atas hukuman itu yaitu Allah itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya yaitu jaraimul hudud atau tindak pidana hudud. Jadi hudud ini ada beberapa pembagian atau macam-macamnya. Yang pertama yaitu zina. Yang kedua yaitu qadzaf, yang ketiga meminum khamr, yang keempat mencuri, yang kelima merampok. Mari kita bahas satu persatu. Namun tenang saja, sekarang Ibu hanya akan membahas dari subbab 1 dan 2 saja, yaitu zina dan qadzaf. Apa itu zina? Zina adalah masuknya kelamin laki-laki ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa adanya syubhat dan disenangi menurut tabiatnya. Jadi kalian ini sudah pasti sering ya, maksudnya mendengar istilah-istilah seperti pelecehan ataupun hal-hal yang mencakup tentang zina itu sendiri. Jadi zina itu sifatnya tuh harus disengaja dan itu dilakukan di antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, seperti itu. Nah, status hukuman zina ini berdasarkan surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al-Isra ayat 32. Jadi hukum dari zina itu berdasarkan ayat ini itu adalah haram. Karena la di dalam surah itu menunjukkan sebuah larangan bagi kita semua. Seperti itu. Jadi sudah jelas ya bahwa hukum dari zina yaitu haram. Nah, dasar penetapan hukum zina. Jadi orang itu bisa disebut sebagai pelaku zina jika memenuhi dua kriteria ini. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Jadi harus adanya 4 orang saksi ya, agar tidak ada terjadi fitnah di antara perbuatan zina tersebut. Yang kedua, pengakuan pelaku zina. Jadi harus ada pengakuan dari pelaku zina itu sendiri bahwa hal yang mereka lakukan itu merupakan perbuatan zina, seperti itu. Jadi harus benar-benar jelas
Tujuannya agar orang itu tidak salah paham atau mudah untuk memfitnah perbuatan seseorang. Next, had zina jatuh ketika. Jadi hukuman zina itu akan jatuh ketika yang pertama, pelaku zina sudah baligh dan berakal. Jadi pelakunya itu sudah berakal dan baligh. Kalau tidak baligh dan belum berakal tuh masih tidak bisa dijatuhkan hadnya. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Jadi adanya perasaan rela dan suka. Jadi tidak ada unsur paksaan di antara kedua belah pihak. Seperti itu. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Jadi sebenarnya pelaku zina itu sudah tahu akan konsekuensi atau hal yang akan mereka hadapi setelah melakukan perbuatan zina tersebut, namun mereka tetap melakukannya. Yang keempat, telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Jadi perbuatan itu sudah diyakini oleh syara, kayak misalkan tadi sudah memenuhi kriterianya kayak gitu. Nah, sekarang lanjut macam-macam zina dan hadnya. Jadi hukuman dari Allah ini terkait perbuatan zina ini, yang pertama ada yang namanya zina muhson. Apa itu zina muhson? Nah, ini penting nih. Nah, zina muhson ini adalah hubungan zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, baik itu statusnya masih sedang menjadi suami, masih menjadi istri, sudah menjadi janda, sudah menjadi duda, itu namanya zina muhson. Nah, apa hukumannya atau hadnya? Itu dirajam. Nah, sekedar info bahwasanya dirajam ini adalah dilempari batu. Hukumannya itu dilempari batu sampai orang itu, pelaku itu meninggal. Kayak gitu. Itu namanya dirajam. Dan yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Nah, zina ghairu muhsan ini adalah pelaku zina yang belum menikah. Ya, seperti itu. Jadi belum merasakan belum mengalami pernikahan, belum menjalankan pernikahan. Mereka sudah melakukan perbuatan zina. Nah, itu dimaksud dengan zina ghairu muhsan. Nah, hukumannya apa? Hukumannya yaitu dicambuk sebanyak 100 kali. Sangat berat ya. Nah, berikut adalah hikmah diharamkannya zina. Yang pertama yaitu memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya dengan kita menjaga diri dari perbuatan zina, keturunan kita akan baik gitu. Jadi garis keturunan antara si anak dengan si ayah itu berjalan dengan baik satu hari nanti. Yang kedua, menjaga diri dari kehormatan manusia. Sudah sangat jelas ya kalau misalkan ada seseorang yang tertuduh ataupun melakukan perbuatan zina itu sendiri, kehormatannya akan buruk atau tercoreng di mata masyarakat. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Jadi dengan kita menjauhi zina, rumah tangga kita akan aman, damai, rukun, tentram, sejahtera, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. Jadi kalau misalkan pernikahan sah kan, pasti anak itu sangat didamba-dambakan, sangat sangat dinanti-nanti. Akan tetapi kalau anak zina, gimana? Anak perolehan zina pasti akan mengalami masa depan yang buruk bagi si anak. Bisa jadi orang tuanya itu membuangnya, membunuhnya, atau bahkan diasingkan suatu hari nanti karena keturunannya tidak jelas. Nah, sampai sini kita lanjut saja di bab qadhaf.
Qadhaf secara bahasa melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Secara istilah, penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Jadi saya singkat saja ya, saya rangkum saja. Qadhaf ini adalah tuduhan yang diberikan oleh seseorang bahwa seseorang itu telah melakukan perbuatan zina. Kalau tadi kan sudah jelas kita menjelaskan tentang zina itu sendiri. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tuduhan terhadap perbuatan zina. Itu namanya qadhaf. Nah, status hukum qadhaf. Ibu bacakan lagi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum adzabun adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah atau dari perbuatan keji, lagi beriman atau berzina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Quran Surah An-Nur ayat 23. Jadi, inti dari ayat ini adalah orang-orang yang melakukan tuduhan terhadap orang lain yang mereka tuduh bahwa orang itu berzina, itu adalah merupakan perbuatan yang keji. Kayak gitu. Jadi fitnah yang dia lakukan itu sangatlah keji. Karena apalagi itu berkaitan dengan perbuatan zina, dan itu sangat tabu atau ya sangat tabu untuk di kalangan kita, dan juga merupakan perbuatan yang haram. Selanjutnya yaitu had qadhaf. Berikut adalah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul mufsikun. Yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik atau berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah An-Nur ayat 4. Nah, berdasarkan kepada ayat ini bahwa hukuman bagi seseorang yang melakukan tuduhan kepada orang lain bahwa orang lain itu berzina, maka itu adalah cambuk sebanyak 80 kali. Jadi bagi mereka, kalau omongan atau tuduhan mereka tidak terbukti atas tuduhan zina yang mereka lakukan, jatuhkan, yaitu adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi orang merdeka. Namun bagi seorang budak yaitu 40 kali. Nah, syarat-syarat berlakunya had qadhaf. Yang pertama, tertuduh berzina adalah muhson. Yang kedua, penuduh baligh dan berakal. Yang ketiga, tertuduh berzina. Ini berzina ya, benar-benar sesuai aturan syarak. Nah, jadi yang pertama itu harus tertuduh sebagai zina muhson, seperti yang udah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Yang kedua, penuduh baligh dan berakal. Jadi penuduhnya itu harus baligh dan berakal. Yang ketiga, tertuduh berzina benar-benar sesuai aturan syarak. Jadi yang tertuduh itu sudah benar-benar sesuai aturan, kayak yaitu kayak sudah menikah, terus Islam, baligh dan lain-lain. Nah, gugurnya had qadhaf. Jadi berikut adalah sebuah tuduhan atas perbuatan zina itu dapat gugur apabila yang pertama, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Jadi tuduhan itu akan gugur jika penuduhnya sendiri dapat mendatangkan 4 orang laki-laki yang adil dan benar-benar telah bersaksi atas perbuatan atau tuduhan itu tadi. Yang kedua adalah li'an. Li'an di sini adalah sumpah yang dijatuhkan oleh seorang laki-laki
apabila istrinya itu telah berzina. Di laki-laki itu telah bersumpah. Nah, sumpah ini dilakukan jika dia tidak dapat mendatangkan 4 orang laki-laki dan dia benar-benar telah melihat istrinya berzina secara dengan mata kepala sendiri, atau ya benar-benar telah melihat kayak gitu. Yang ketiga, tertuduh memaafkan. Jadi yang dituduh itu sudah memaafkan atas tuduhan yang telah dilimpahkannya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah hikmah diharamkannya qadzaf. Yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Ya, sudah sangat jelas ya. Yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Jadi agar orang lain itu tidak mudah menuduh orang lain gitu, agar tercipta sifat jujur di antara kita. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji, ya sesuai dengan nomor 2 itu tadi ya, agar seseorang itu tidak mudah melakukan tuduhan kepada orang lain atas perbuatan zina itu tadi. Yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antara sama anggota masyarakat. Jadi anggota masyarakat itu akan harmonis apabila tidak mudah atau tidak saling menuduh orang lain. Yang terakhir, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Jadi Islam ini kan sudah ditetapkan ya semuanya, ada hukum-hukum yang harus kita jalankan, ada syariat yang menentukan kehidupan kita tuh harus bagaimana, sebaiknya bagaimana. Jadi hikmah dari adanya had qadzaf ini, kita akan hidup sebagai umat muslim yang benar. Mungkin itu saja dari ibu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan kalian komentar di channel YouTube ibu ataupun DM via WhatsApp. Terima kasih banyak atas partisipasinya, sudah menyimak video yang sudah ibu jelaskan.